Halo bos saudara semua, kembali lagi di Kintal Maluku Podcast. Masih di episode yang sama. Politik enggo sembunyi. Siapa yang enggo kemuka, dia yang jadi. Kalau di episode-episode sebelumnya kita menghadirkan calon-calon wali kota. Kali ini agak beda karena kita kedatangan tamu istimewa. Calon wakil wali kota. Beliau ini memiliki latar belakang birokrasi dan juga seorang ustaz. Jadi sing usah ketun cerita banyak. Mari ketun sapa ketun pun tamu istimewa di hari ini, Bapak Ustadz Syarif Bakri, atau ketun bisa disapa, ketun biasa sapa antua Ami Bak. Iya. Selamat Pak Kudapa di Kintal Maluku Podcast. Terima kasih Pak. Ami Bak. Siap. Iya, apa kabar nih Ami? Baik. Iya. Jadi Ami ketun dari Kintal Maluku Podcast, Iya. ketun mengucapkan terima kasih. Ami boleh meluangkan waktu sama-sama dengan ketun di Kintal Maluku untuk hadir karena memang kebetulan Ami mencalonkan diri sebagai wakil wali kota. Ya. Ketong mengundang Ami untuk kali ketong cerita-cerita sedikit Siap. terkait Ami punya rencana untuk ketong untuk maju wakil wali kota, dan mungkin nanti ketong cerita-cerita sedikit terkait dengan Ami punya visi misi lah istilahnya yang masih ke depan nantinya untuk ketong pembangunan kota Ambon seperti apa. Ya. Yang usah lama-lama lagi ketong tanya ketong punya calon wakil wali kota. Ami, jadi pertama mungkin beta mau tahu pemirsa Kintal Maluku juga di rumah yang nonton mungkin mau tahu Ami punya latar belakang dulu Ami sebagai seorang ustadz dan birokrat dulunya ya Ami ya. Iya. Mungkin Ami bisa cerita sedikit kami. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Pertama Ya. kita rasa terhormat sekali, bahagia Pak dan teman-teman undang ketong. Sebelumnya ketong rasa ketong baru calon wakil wali kota, tapi sekarang waktu kita ikut pos kan kita rasa kayak semua dekat-dekat. Jadi kayak lampu-lampu Iya, hijau sudah boleh begitu. Menghadap kamera ketong. Jadi beta ini Pak dulu beta kan lulusan Unpati. Oh berarti Ya, alumni juga. Unpati. Lalu beberapa tahun beta tidak sempat kerja. Iya. Kita ada aktif di organisasi, dalam hal ini P3 waktu itu. Oh iya. Kemudian beta kuliah. Jadi kuliah ya lumayan cepat lah. Itu kurang lebih 4 tahun lebih sedikit. Wih, luar biasa itu. Iya. Ketong dapat beasiswa waktu itu. Iya. Dari situ kemudian beta masuk di kantor gubernur di Direktorat Sosial Politik. Tahun berapa tuh Ami? Waktu itu tahun 91. 91 ya Ami. Ya, di situ kerja situ. Waktu itu lama ketong kerja situ, lalu salah satu konseptor pidato toh. Oh Ami sebagai salah satu Iya, konseptor pidato luar biasa. Gubernur waktu itu ketong ada 3 orang saja. 91 tuh gubernur siapa ya? Pak Akib Latukun Sina. Iya. Lalu ketong di situ 3 orang aja. Beta, Pak Arsad dan Pak Lamjomber. Yang muda ketong ya. Iya. Dari situ kemudian beta dipindahkan ke pengawasan Bawasda. Sekarang inspektorat. Inspektorat ya. Jadi kepala bidang, lalu diangkat jadi sekretaris. Tahun berapa tuh Ami? Tahun berapa ya? 2000-an gitu. 2000-an. Iya, sekretaris, merangkap sekretaris. Iya. Oleh Pak Karel pada waktu itu dipercaya menjadi pelaksana tugas, menggantikan Pak Simanjuntak yang habis masa tugas itu. Ya. Dari situ beta ada banyak pengalaman soal audit dan sebagainya, soal temuan-temuan dan sebagainya. Lalu waktu itu dipercaya juga untuk melakukan pengembalian toh. Iya. Yang sempat tertahan di pihak-pihak ketiga, lalu bantuan-bantuan sosial itu.
Alhamdulillah beta dianggap berhasil. Iya. Lalu dipromosi ke Kepala Biro Umum dan Humas Setda Maluku. Jadi ditarik ke kantor Pada gubernur. ke situ. Jadi dari posisi mengurus pelanggaran, mengurus aturan dan inspektorat itu orang harus menguasai semua bidang ilmu. Iya. Karena kan hampir semua data Semua periksa ketong audit tuh. ya, ketong periksa ya, ketong harus kuasai. Orang kalau inspektorat itu harus menguasai itu. Lalu dari situ ke Biro Umum dan Humas. Masuk ke wilayah teknis. Oh, yang mulai teknis. Mulai mengurus kantor gubernur, mengurus apa? Jadi rumah. itu masih gabung umum dengan Humas. Humas tuh. Ya, mengurus kediaman gubernur, wakil, sekda, bandara VIP dan sebagainya. Jadi hal-hal yang membuat beta banyak sekali pengalaman teknis itu. Iya. Kadang-kadang malam-malam di telepon, listrik mati sini ini dan semua kita turun. Dan kemudian pengalaman protokol, perkenalan dengan wartawan-wartawan. Iya. Iya. Dari situ kalau saya salah 3 tahun kapal, beta kemudian pindah ke Pol PP. Yang tadinya kan Biro Umum itu Umum. eselon 2B. Eselon 2B. Iya. Naik ke Pol PP posisinya eselon 2A. Nah, di Pol PP ketemu berhadapan dengan hal-hal yang baru lagi. Iya. Toh, yang tadinya sifatnya administrasi teknis. Iya. Lalu ke wilayah yang bersentuhan dengan komando-komando. Komando. Gitu. Iya toh? Iya. Jadi beta yang biasanya sikapnya jalan lombo-lombo terpaksa harus mesti. Iya, karena disapa komandan dan sebagainya toh. Komandan. Di Pol PP itu beta ada pengalaman yang membuat beta selaku pimpinan itu harus lebih banyak turun ke bawah, bisa Jadi mendengar. kayak ketemu lebih banyak di turun masyarakat tuh. Iya. Kami tuh. Beta pernah sekali Pak, satu kali itu sekretaris bilang, Pak ini anak ini dia jarang masuk, toh anak Pol PP dia tidak disiplin dan sebagainya. Ketong nonaktif dia resign, iya pecah dia. Itu kan kontrak, pokoknya kontrak. Oke, saya tanda tangan. Tapi sudah beta udah semeja. Ini pengalaman yang luar biasa Pak. Jadi satu saat beta kebiasaan kalau ada waktu-waktu luang beta ngopi. Iya. Toh? Beta saya bisa hindari itu ngopi. Ada satu orang dia cegat beta. Dia bilang Pak, beta yang Pak pecat itu. Baku dapat yang Amin. Iya Pak. Di rumah kopi nih. Seng, waktu mau keluar kantor gubernur itu. Iya. Dia tahan mobil. Dia bilang Pak beta nih yang Pak pecat beta. Ih, si nama siapa? Nama ini. Terus dia pun mata berkaca-kaca. Beta turun dari mobil, bilang, Cak, sabar dulu. Beta pun sopirin kan pelamonia. Oh, sopir pelamonia. Iya. Oh, iya. Dan Cak turun dulu, kenapa? Kenapa? Terus dia bilang, Pak, beta ini menghindar dan sebagainya. Beta akui bahwa beta memang banyak dia kredit toh. Jadi satu datang, dong kejar-kejar dia, dia lari. Ini enggak, dia tugasnya tidak bagus. Kenapa sih lakukan itu? Dia bilang, Pak, beta mama itu operasi apa? Jadi masuk rumah sakit lah begitu lah. Iya. Beta mama itu operasi apa? Kandungan Pak. Beta ini anak yang harus membiayai. Beta tersentuh, kasihan anak. Betul dia bilang, betul Pak. Itu mama itu terpaksa itu utang dari sini tambah dan biaya untuk rumah sakit kasihan. Berapa duit dia sebut angka 20-an begitu. Sudah, kalau itu nanti Osi menghadap beta di kantor, Osi sampaikan mana print out itu. Toh dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Ya, ternyata memang dia pahlawan. Itu Osi hebat. Osi pahlawan karena Osi pengabdian dan rasa hormat buat Osi punya orang tua. Pak tidak jadi resign Osi. Batal tuh. Batal. Kita panggil sekretaris kasih dia tugas. Dulu waktu di tangan beta itu selain Pol PP itu dia punya gaji. Mereka itu kalau jaga di atas jam 6, beta waktu itu usulkan anggaran supaya mereka dibayar. Kayak dapat lembur, uang lembur begitu ya, Am ya. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangan dorang ini kan penegak perda. Betul. Iya, dorang ini kan kalau polisi kan penegak undang-undang.
penegak perda. Perda. Iya. Mereka memang betul PNS, mereka kerja 8 jam setengah, tapi di luar itu harus dikasih uang makan. Dan itu ketong waktu di tangan beta itu jujur aja beta perhatikan akang. Dia beta pakai dia secara ini cepat, kemudian dengan itu dia bisa melakukan pengembalian. Inilah kemudian beta melihat bahwa maaf sebagai orang pemimpin itu harus bisa mendengar tuh dari bawah, bisa keluar dekat. Iya, dari Pak. anggota. Makanya beta pu kantor itu ruangan itu waktu beta di dinas koperasi di Polpeda. Welcome, siapa saya? Sopir boleh datang. Pak, beta cari satu kali Pak. Itu dulu beta pernah dencaki nih keluar kantor tuh di dinas koperasi. Lalu ada satu perempuan dia dengan anak. Dia berdiri. Kalau bertanya dia Caki, itu siapa itu? Sore begini itu dia sebut nama itu. Nah, ini kenapa? Dia itu kan satpam di kantor. Iya. Nah, kenapa? Dia sudah 3 bulan saya dapat Gaji. iya honor. Barang kenapa? Kan don di UPTD. Iya. Tuh di UPTD. Saya tahu Pak, don bilang katanya mau ganti buku, mau apa dan sebagainya, pertanggungjawaban dulu baru dibayar sekaligus. Pak, dengan nama Tuhan, Pak, jangan cakap, stop sini. Terpecatain dia. Stop sini. Beta telepon dia ke kepala. Hei Muji, ya Pak. Itu ongen kenapa saya dapat gaji yang belum dibayarkan. Kan dia bini curiga, jangan sampai dia sudah terima, dia yang kasih kan. Iya. Makanya itu datang di kantor. Itu datang itu curiga ongen. Iya. Ongen mau lapor kan. Takut. Iya. Muji kenapa saya bayar? Sempa ini ada pergantian aturan, ini katong harus transfer. Sekarang usi badil usi bayar. Kalau usi saya bayar beta ganti usi. Ya kasih yang itu sampai datang di kantor begitu. Iya. Usi bayar minta kasbon di beta pu bendahara. Bayar. Iya. Secara teknis administrasi kan nanti baru ditutup. Itu Pak beta dari situ beta belajar bahwa memimpin andaikan dipercaya ketong harus bisa memahami hal-hal seperti ini. Iya. Kadang-kadang ketong sudah di atas, ketong tidak mengalami keadaan-keadaan yang seperti begitu yang tadi. Jadi memang kayak misalnya hal-hal yang kecil itu yang memang ketong sih kayak Ami tadi bilang loh, ini mau ketong kasih keluar surat misalnya kayak tadi Ami bikin tuh yang ke anggota pegawai itu, tapi tanpa tahu alasan. Tapi sebenarnya dong alasan tuh memang ada tuh Ami tuh. Iya. Iya, tapi kan ketong harus juga mendengar dari orang lain. Iya. Karena pemimpin kadang-kadang laporan begini dan sebagainya. Iya. Apalagi ketong lihat ketong pananan ini kan orang dengan ketong kan kurang bisa berani langsung masuk ke ruangan. Iya, makanya beta di dinas koperasi itu beta bilang siapa saja silakan masuk. Ada masuk langsung. Iya. Songsa ini beta pakai CCTV jadi kalau ada itu sudah pejabat teman-teman ya beta sudah masuk. Tapi kalau ada orang yang dengan pakaian biasa, ibu-ibu, bapak-bapak yang tunggu beta lihat, beta jemput orang. Beta ke pintu, mari perlu apa ibu? Nah itu yang bikin dong sampai sekarang alhamdulillah dong ingat beta. Iya. Iya. Jadi apa namanya selain di birokrasi dulu Ami itu Ami pun pengalaman. Bagaimana ceritanya sampai Ami sekarang jadi ustadz? Iya. Nah ini kan dulu kan beta suka-suka ceramah. Oh begitu. Iya waktu keton dulu di Unpad sini waktu Odang siapa Ami? tukang perahu itu. Oh iya. Kalau orang yang tahun-tahun 80-an tahu dia. Di yang Rumah Kisar, 3. Iya. Sekarang dia di Kisar. Itu dulu tuh keton bentuk organisasi, beta ketuanya Dravotaris. Oh iya. Drama, vokal grup, tari dan seni itu terhimpun semua. 80-an itu Iya, Islam, Kristen, Odang itu. Beta pernah bawa dapat dede sama lagi. Di situ beta mulai ceramah, beta suka ceramah. Tapi kan dulu kan media belum terlalu. Iya, belum terlalu. Nah, lalu kemudian beta masuk jadi PNS. Iya. Waktu masa Pak Karel. Nah, Pak Karel itu beta sekretaris PHB. Panitia hari-hari besar Islam. Pak Karel luar biasa. Pak Karel itu luar biasa. Tua, peduli dan respect sekali untuk hal-hal itu. 8 tahun beta dengan tua. Pak tahu selama antua gubernur itu tidak ketong itu kan 1 tahun kan 6 atau 8 kegiatan. Untuk yang PHB ini. Untuk PHB ini Pak. Hanya 1 kali antua sing hadir. Karena antua sakit. Selama 8 tahun tuh. Selama 8 tahun Pak. Kadang-kadang itu
misalnya ketemu punya Isra Miraj Iya. atau Maulid dan sebagainya, itu pas antua tidak bisa tidak antua harus hadir acara di Bali misalnya di Jogja. Antua bilang saya balik. Yang antua tiba hari ini, besok pagi lagi antua balik untuk menghadiri. Bahkan dulu kan antua kirim ketemu Pak, banyak PHB itu. Ketemu ikut Maulid Nasional di Jakarta. Jadi banyak kegiatan. Banyak pakar itu luar biasa. Beta betul-betul jadikan beliau sebagai panutan. Iya. Tangan beliau kan banyak perubahan-perubahan. Jadi Amis selain jadi pegawai su ceramah-ceramah memang. Iya betul lanjut. Iya. Jadi ceramah. Iya. Datang waktu Pak Bib, Iya. beta kan tausiah lah Iya. di dinas-dinas toh, Dinas-dinas pendapatan lumayan Pak. Toh, waktu itu kan berbuka dah. Iya. Waktu berbuka itu kan dinas pakai. Iya. Dapat dong pukul besar lah. Oh begitu Iya. Ami. Hari besar. Setelah itu beta kemudian dipakai oleh pemerintah kota di masa Pak Richard. Di Parica. Iya, Pak Richard dan Pak Sarip toh. Pakai lalu dilanjutkan di pemerintahan PJ, BJ, Pak. iya, Iya, Pak yang baru Bodewin, turun, Pak iya. Bodewin, iya. Dipakai terus. Hanya orang kenal. Kenal. Kita banyak kenal pendeta, tokoh-tokoh agama, ibu Agama. pendeta ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Iya. Pemirsa Kintal Maluku, ini adalah latar belakang dari ketemu punya calon wakil wali kota. Beliau sudah mungkin cerita singkat lah supaya ketemu lebih kenal beliau. Ketemu mungkin mau dengar dari beliau nih. Sebenarnya Ami punya kerinduan apa ini sampai bisa mencalonkan diri sebagai wakil wali kota. Iya, begini Pak, beta sebenarnya kalau su pensiun beta pikir su selesai. Iya. Toh? Iya. Katong take off, mendarat, alhamdulillah bersih toh. Iya. Tidak ada masalah. Luar biasa. Iya. Tiap hari rumah kopi, rokok naik, kopi naik. Beta pikir kan su enak toh. Nah, tapi kemudian ada orang sampaikan ke beta, Ami, itu ada survei independen. Ami pun nama itu menguat. Yang betulin iyo Ami. Oh jadi ada maksudnya survei independen. Ami pun nama ada Iya, dalam. Ada dalam. Beta sen tahu hal ini. Iya. Itu 1 tahun lebih lah. Oh begitu. Iya, orang datang dan beli, Ami. Hal ini kan istilahnya jalan kaki, bukan pelaku politik, Iya. bukan toko ini dan sebagainya Iya. belum. Tapi ada nama Ami. Beta semangat lah teman. Terang hati. Gagah betul ini. Terus beta perhatikan akan, tapi memang betul. Survei-survei itu memperlihatkan harapan-harapan. Iya. Beta pikir, beta punya pengalaman kurang lebih 29 tahun di sini. Kerinduan beta untuk melihat Ambon yang lebih manis. Ambon yang lebih manis. Iya, yang identitasnya terjaga, Iya. toh, yang baku sayang, toh. Karena soalnya di situ, kita harus menciptakan kondisi yang memungkinkan investor-investor itu Datang masuk. Iya. datang. Kita belum bicara visi misi. Iya. Kalau kita masih bicara. Iya. Nanti Pak Wali Kota ini, tapi banyak orang di luar itu don't tahu Ambon itu terbakar satu daerah di tempat lain dan selalu menganggap bahwa Ambon belum aman. iyo gitu. Itu kan mengganggu. Mengganggu. Nah, kadang-kadang beli Ami gimana Ambon? Ambon baik-baik saja. Baik-baik Nah, saja. ini sebenarnya yang Katong ingin sampaikan ke orang-orang bahwa kita di Ambon itu kebutuhan kita yang utama itu kerinduan untuk menjadikan Ambon tetap manis. Tetap manis. Iya, dan Jadi identitasnya jati dirinya. identitas Ambon itu. Beta kan dari tadi kan beta pakai kata-kata saya. Beta mau itu pakai kata-kata beta. Iya, karena katong orang Ambon ini apa yang katong jual? Itu sudah. Kita harus jual kita punya identitas. Iya. Kita punya identitas itu yang menjadikan kita itu sesuatu yang istimewa. Istimewa, betul Ami. Betul Keseng? Betul. Kalau orang ke Bali, orang lihat Bali kan dengan identitasnya. Iya. Nah, orang juga rindu misalnya pengen datang ke Ambon, lihat Ambon dengan identitasnya. Katong pergi di Ambon mari, di sana ada belang. Iya. Katong pergi di Ambon mari, di sana ada panas pela. Iya. Katong pergi di Ambon mari, di sana ada orang-orang yang cinta musik dan sebagainya. Itu sebenarnya yang bisa dijual. Iya. Toh? Kita tidak mungkin menjadi orang yang bukan orang Ambon. Itu kelemahan kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Ami lihat sekarang ini Ambon ini bagaimana? Iya, katong mau maju bagaimana? Mau maju menurut pendapat orang lain bagaimana? Katong harus maju menurut identitas katong sendiri. Betul Keseng? Iya betul. Iya, katong harus maju menurut Jadi identitas. kelihatannya kayak agak terkikis ya Ami. Iya, ini beta bicara ini Pak, jujur saya ini bukan karena katong mau calon sen, tapi beta rindu Iya. untuk mendapatkan kota Ambon yang betul-betul khas Ambon.
Toh? Katong dengar di mana-mana orang-orang Ambon kan dia logat-logat Jawa. Ya itulah. Sebenarnya Beta heran anak-anak muda sekarang lah ini Ami. Betul. iya, logat Jawa itu mangkali kalau usika Jawa sana lah usi mayar sedikit yang kondi-kondi lah. Usi pakai Jawa-Jawa. Kau bagaimana? Logo emang kali usi. Tapi kalau di Ambon kan harusnya pakai beta. Ini dia iya. Itu yang beta maksud supaya katong bisa tampil. Itu bukan berarti kita tidak Indonesia, tidak. Tapi Indonesia ini kan dia terdiri dari begitu banyak warna. Keragam ya. Kalau katong mau lihat kembang itu di taman, bagaimana keindahan itu? Betul. Kan tentu kan ada warna-warna. Iya. Toh? Harus begitu. Kita punya identitas. Baru katong bisa maju. Luar biasa. Itu yang nanti katong simpangkan dulu para visi misi toh. Iya betul. Ini kan Pak Wali Kota nanti. Jadi Ami pemirsa Kintal Maluku luar biasa ini ketong cerita dengan Ami ini, beliau punya visi luar biasa menjadikan Ambon memunculkan jati dirinya ulang kembali. Saya bukan visi misi lah, kerinduan. Antum pun kerinduan tuh Ambon harus mengembalikan jati dirinya kembali. Karena ya kalau misalnya ketong tiap hari antum tadi bilang sendiri bahwa antum pakai beta. Berarti antum menunjukkan bahwa ini betul, ini ketong Ambon. Ya, Ami berikut yang beta mau coba dengar dari Ami nih, apa namanya, Ambon yang ketong lihat Ami pun jargon itu bikin baik dapat baik. Nah ini tuh itu artinya maksudnya akan punya asal usul bagaimana tuh misalnya Ami bilang bikin baik dapat baik itu. Saudara kita hati senang sekarang. Iya. Kita berjalan kan orang jaga baterai bikin baik dapat baik. Oh begitu ya. ya. Kalau di rumah kopi dan baterai bikin baik dapat baik, baik dompet kopi. Sedap. Itu kita malam-malam itu dulu kita pikir ujung daripada kehadiran ketong manusia ini sebenarnya untuk memproduksi kebaikan. Atas nama apa saja. Iya. Mau suku mana, mau agama mana, ujung daripada perjalanan itu memproduksi kebaikan. Ketong sekarang kan melakukan transformasi tuh supaya jadi baik. Iya. Kalau mau jadi pedagang yang baik. Jadi pengendara yang baik. Toh? Iya. Jadi ASN yang baik. Misalnya jadi apalah harus jadi baik. Maka di situ ada unsur ketertiban. Sebenarnya itu keindahan. Iya. Toh? Kalau misalnya kita bicara macet, oh iya betul macet. Misalnya ini maaf macet. Macet, sampah, kemudian lingkungan dan sebagainya. Itu kan ciri daripada kota-kota yang maju. Toh? Iya. Itu macet. Kalau yang ada itu memang betul itu bukan kota yang maju karena dia berproses. Iya, betul. Maju saudara tua. Iya, sekarang kan orang sudah beli motor itu banyak kan dia cepat satu hari berapa puluh itu yang laku. Jadi wajar dong kalau, dan itu merupakan pekerjaan rumah bagi pemimpin kita yang ke depan. Tapi itu namanya satu kemajuan, itu juga menciptakan kegembiraan. Ya toh? Iya. Misalnya sampah yang banyak itu menunjukkan bahwa konsumsi itu dia tinggi. Lingkungan yang berubah dan semua itu bagus. Tinggal nanti regulasi atur manusianya ketong atur. Iya, gitu. Lalu kalau itu dikemas dalam apa yang katong bilang ini, katong jadi baik. Iya. Toh? Seorang ini jadi baik, dia akan menghasilkan kebaikan. Bikin baik dapat baik. Toh? Mustahil Tuhan itu katong bikin baik untuk kasih terbaik. Tak bisa. Mungkin. Iya, Tuhan itu adil. Toh? Iya. Ale tanam sesuatu yang baik, ale memetik sesuatu yang baik. Begitu. Jadi beta pikir hidup ini seperti itu. Kita tanamkan kebaikan agar menghasilkan kebaikan juga. Kalau ketong baik begini kan, nanti suatu saat ketong sudah meninggal orang tanya, si bapak nama siapa? Iya. Beta bapak Sari Bakir Satri. Si bapak itu baik. Iya. Ketong tanam kebaikan. Ini kan namanya. Tapi itu masih jauh Ami. Besok lusa mau jadi wakil ini. Iya, beta pikir begitu lah ketong senang sedikit. Iya. Sabar dulu Sabar dulu. Jangan ketong bicara mati-mati, ketong sedih lah. Iya. Harus semangat. Iya. Harus semangat. Jadi Ami, mungkin itu tadi asal usul sampai Ami bisa angkat jargon bikin baik. Lalu sekarang beta mau tanya dari Ami dulu. Sampai saat ini nih, waktu ini sekarang nih, siapa-siapa saja yang sudah tampar. Istilahnya kan wakil ini kan ketemu tahu bahwa dong kayak nona manis lah. Siapa saja datang tanya tuh mau dembeta keseng, itu siapa saja Pak yang ketemu bisa, maksudnya Ami bisa buka lah sedikit lah. Iya, artinya
gimana Iya. kalau ketong seng, tapi komunikasi terjadi per semua. Iya. Semua. Iya. Sama calon. Iya, dong senang lah. Iya. Toh? Berarti sama calon pernah datang mintanya Ketong Ami. yang bicara lah itu. Tapi kan ketong seperti gadis. Iya. Pak Yance terlanjur jatuh cinta per beta. Oh begitu. Iya, dan beta terima untuk pinangan. Toh? Tapi tetap calon-calon lain kan ketong teman-teman. Teman saja. Toh? Ini kan kompetitif. Iya. Kalau mana? Betul. Yang usaha lain kasih jatuh yang lain. Ketong mau bikin barang baik ini harus dengan cara yang baik. Nah, menjatuhkan orang untuk kelebihan dirinya itu menurut beta tidak baik. Tidak baik. Kalau mana? Betul Ami. Kita berkompetisi dalam kontestasi yang nanti akan datang dengan menghasilkan kebaikan. Mari, Iya. anak-anak terbaik, calon-calon pemimpin yang terbaik. Apa yang bisa kamu sumbangkan untuk Ambon ke depan? ini. Ini Iya. manusia sayang, Tuhan juga saya. Hah? Luar biasa. Katong hindari itu Pak, bikin apa? Iya. Katong masa menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Itu menurut beda. Jadi kalau misalnya kayak mau ketemu bilang kompetisi yang sehat saja. Gitu ya Mi. Iya Pak. Orang ikut olahraga saja dong main fair mu. Iya. Betul Seng? Betul. Tackle saya dong minta maaf. Iya. Apalagi katong misalnya calon-calon pemimpin, politisi-politisi yang menggunakan akal ini. Apalagi yang semua sudah jadi toko ya. Jadi toko ini katong harus tunjukkan apa sikap yang baik yang bisa dicontoh. Iya. Nanti orang milih, kamu yang supindar-pindar ini bikin diri kan bakal laik. Kong katong di bawah tempatnya di mana? Sepakatan. Gitu. Luar biasa Ami. Jadi yang tadi semua calon datang tanya nih. Iya. Cuma Ami sudah menetapkan pilihan memang. Iya. Oke, Pak Yance. Ya. Iya. Jadi nanti misalnya kalau ke depan Tuhan berkenan dan masyarakat berkenan berarti Amin. Ami dengan Pak Yance berpasangan ya Ami. Iya. Yang ketong kan tinggal beberapa rekomendasi nanti dalam waktu singkat ketong ambil. Oh iya, tinggal beberapa. Kan ketong sudah P3 tuh. P3 so aman. Iya. Aman. Ketong yang duluan itu. Iya. Pasangan yang mendapat rekomendasi ketong do Pak Yance dan beta. Yang lain kan masih surat tugas tuh. Masih surat tugas. Itu baru-baru. Sekarang mungkin sudah ada. Siapa Mi? Iya. Luar biasa. Jadi Ami beta agak tertarik dengan Ami punya latar belakang karena penceramah sebagai seorang tokoh agama. Iya. Mungkin beta mau gali sedikit, mau minta Ami punya katong cerita sedikit terkait Ami bikin pendekatan ke keagamaan. Karena kalau Ami tokoh agama nih kan istilahnya pendekatan keagamaan lebih bagus tuh Ami tuh. Kira-kira bagaimana tuh Ami? Iya, jadi kalau beta ini agama ini kan sikap hidup. Sikap hidup. Oh? Bukan atribut kayak begini, bukan. Iya. Ini kan formalitas. Tapi agama itu kan sikap hidup yang harus dipertontonkan kepada orang lain. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Ya, berbeda pendapat. Iya. Dan sebagainya. Karena setiap orang itu sebenarnya dia itu pemimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'i. Setiap pemimpin, orang itu dia pemimpin. Karena nanti kelak dia yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Karena itu kalau kita lihat, kita ingin sampaikan buat anak-anak muda, Gen Z, milenial, dorang yang punya masa depan di tangan dorang ini, itu dorang harus mempersiapkan diri, toh? Belajar sains, pengetahuan dan sebagainya, belajar agama. Kenapa? Karena mereka akan diberi tanggung jawab yang besar. Dan hari iyo. Kalau mau lihat Ambon ke depan 5-10 tahun akan datang, kita lihat di generasi ini. Kalau gimana? Kalau dorong punya kekuatan iman ada, dong pu agama kuat, dong pu keyakinan, dong pu kepintaran, toh? Dan kalau menurut konsep Islam itu menghormati ulil albab, orang-orang yang menggunakan akal. Jadi Islam itu menghormati orang-orang yang berpengetahuan. Yarfa'illallahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa
kerja. Jadi beta itu paling respect kepada orang yang pintar Iya. dibanding dengan orang yang gagah. Ya toh? Iya. Kita respect. Kenapa orang pintar ini sebenarnya ini yang diminta oleh agama. Karena dengan kecerdasan itu dia membuat peradaban. Dia membangun masa depan, dia melihat perubahan-perubahan dan dia menggagas ide-ide yang bagus. Toh? Nah, Ambon ke depan ini di tangan Gen Z, di tangan milenial yang harus pintar. Iya. Dan saya yakin orang Ambon ini pintar-pintar. Toh? Iya. Katong Ambon ini pintar-pintar. Katong punya toko-toko yang hebat seperti Pak Siwabisi. Itu katong Iya. toko-toko yang hebat. Orang pintar banyak. Banyak. Cuma dong bisa pintar, katong masih bisa pintar. Betul. Betul gak Seng? Jadi memang kami punya pendekatannya istilahnya ke agama, lalu lebih ke orang pemuda-pemuda, anak muda, Iya. mempersiapkan nong lebih awal. Ini lebih awal. Supaya ketika misalnya Tuhan berkenan kemudian Ami jadi wakil wali kota, Pak Yanci jadi wakil wali kota, dorang ini sudah dipersiapkan begitu. Ya, jadi ini beta terus terang beta senang orang Ambon itu dia tadi beta bilang toh, Iya. cirinya dia prioritas. Iya. Beta ini pernah ikut acara waktu di Pol PP, katong ke tempat-tempat lain. Dong waktu lihat katong, dan tanya Ambon ya? Emangnya kamu tahu saya Ambon dari mana? Enggak, dari gayanya. Gayanya. Nah, itu sebenarnya. Katong mau itu supaya dong tuh kayak Nyong Ambon, Nona Ambon. Betul. Betul keseng? Iya, betul. Iya, identitas itu. Toh, kita punya pakaian itu harus ciri Ambon. Dan kalau bisa misalnya Pak Yance setuju misalnya katong satu saat katong tetapkan supaya satu hari itu khusus orang bahasa Ambon. Betul Ami. Iya, Iya. Pak. Katong ini kan identitas kita ini antara lain itu bahasa. Jangan pakai saya Jangan begitu. pakai saya, apalagi katong dengar Mami bicara emangnya apa emangnya? Tanya barang kenapa? Ya. Ciri Ambon Ciri Ambon. supaya dengan itu kita bisa jual. Toh? Iya. Supaya orang kenal Ambon seperti ini. Katong ke Ambon mari, ada satu dunia baru di sana. Toh? Katong saya bisa bangun katong punya kota menurut konsep orang lain. Kita harus bangun yang kita punya ciri sendiri. Kita bangga menjadi orang Ambon. Kita bangga menjadi orang Maluku. Kebanggaan itu bukan saja dengan melakukan, tidak, perilaku, sikap hidup, bahasa, pakaian dan sebagainya, kuliner apa. Iya. Kita punya makanan-makanan khas Ambon. Orang ke Bali bisa lihat orang menari datang ke Ambon, lihat orang Jadi suka sekarang cita di lebih sini. ke sisi pariwisata Pariwisata, katanya jual. nilai jual. iya. Memang sekarang kalau lihat memang sisi pariwisata menurut Ami sendiri bagaimana? Nah ini lihat, Pak. Contoh kayak beta ini kan orang Kei. Iya. Iya, lahir di Seram. Dari diserang. Katanya di Ambon ini kan destinasi saja. Toh? Destinasi. Dalam hal misalnya dia mau ke tempat-tempat pariwisata lain. Misalnya kenapa K itu bisa, artinya orang mau ke sana K karena dia tonjol K. Iya, Pasir Panjang. Pasir Panjang Iya. ada di K, K. bahasa K, Bahasa lagu K. K, Iya. orang K. Betul. Nah, orang ke sana, katong dapat ini apa? Dapat penerbangan saya, destinasi. Toh? Destinasi. Ya, katong untung dari situ. Misalnya satu saat juga orang mau ke Seram. Dong mau lihat orang Seram, bagaimana Seram. Orang mau lihat bagaimana bikin tenun, orang tenun, tanimba dan sebagainya. Dong katong dapat cuma destinasi. Destinasi. Katong ingin juga orang ingin ke Ambon. Mau lihat bagaimana katong orang Ambon itu. Kita punya memang mungkin pantai, tapi kan katong punya ada pela-pela gandong, menari lagu-lagu khusus Ambon, apa namanya itu yang dayung-dayung, banyak katong bisa jual itu, sehingga menimbulkan ingatan kepada orang bahwa Ambon seperti ini. Kita bangga menjadi orang Ambon. Orang Ambon. Karena kalau mau lihat pariwisata dari segi apa yang tersedia ini kan kecil. Iya betul Ami. Betul keseng. Katong mau harap APBN itu kan katong istilah minta-minta. Betul. Katong mengharap katong pu APBD kecil. Iya. Tapi dengan cara ini kan kita hidupkan, toh? Saya kita hidupkan hal-hal seperti itu. Juga pelaku-pelaku usaha yang kecil. UMKM. Katong hidupkan dorong, katong sediakan modal. Iya. Toh? Ini ada modal, dana bergulir, revolving. Kita siapkan mereka. Iya, mereka. Dulu waktu dinas koperasi kan katong siapkan 500 juta kita tangani. Di atas itu kirim ke Jakarta. Revolving itu kan dia dia bisa menghasilkan ini tuh. Dia putar begitu Dia putar Pak. Dan beda dengan bank.
Kalau dinas koperasi itu kan dia selain dia membiayai dari segi pembiayaan, juga dalam hal pendampingan. Dia didampingi supaya sukses toh. Katong UMKM ini sebagian besar dia kurang ini soal pembiayaan, soal manajemen, toh. Kemudian dia kecil sekali yang aksesnya ke perbankan. Ini kita dorong, kita siapkan iya. Katong yang perlu ini dorong lagi, kasih dorong biaya, dorong bisa berkembang lebih baik, dorong memperbaiki sistem, dorong punya produk-produk, kemudian keuangannya, toh dilihat begitu. Ke depan katong bisa menghasilkan masukan untuk daerah, retribusi pajak daerah dari PAD ini. Saya kira itu Pak, itu kerinduan beta nanti. Kan kita sampaikan ke Pak Wali Kota untuk kita gagas toh visi misi ini, dan itu katong punya. Ami kalau misalnya ke depan jadi wakil wali kotanya misalnya dengan Pak Yance sama-sama, Ami punya kerinduan apa untuk misalnya kata minta dari Ami 3 sah. Dari aspek apa yang Ami mau supaya Ambon ini berubah? 3 sah Ami. Pertama itu ketong jangan tarik diri ke masa lalu. Boleh tarik diri ke masa lalu. Boleh. Iya. Toh? Mental. Ya, katong jangan bicara dulu. Dan beta kurang suka itu orang bicara kamong katong. Iya. Toh? Betul. Jangan bicara kamong dan kamong, itu ada disparitas itu. Ada perbedaan. Iyo, itu dong katong jangan. Iya. Toh? Kedua, ada motivasi yang kuat kayak tadi itu. Bahwa kita bisa hidup menurut kita punya jati diri sendiri. Toh? Iya. Ketiga, beta ingin itu supaya orang-orang Kristen itu lebih beta kayak dong saudara. Jadi saya ada perbedaan begitu. Saya ada beda. Ya, betul, beta masuk di lingkungan Nasrani, Ami ini usia perum Ami. Iya, betul. No? Beta datang, bila perlu capek beta tidur situ. Jadi istilahnya kayak ketong kubur masa lalu sudah. Kubur masa lalu itu yang sudah terjadi sudah begitu. Ketura ini kan beda ini. Iya. Beta sopir ini, namanya Caki Pelamonia ini. 16 tahun Pak. Luar biasa. Maaf, dia lebih hafal itu di mana masjid-masjid daripada beta. Beta yang mengada-ada Pak. Kadang-kadang beta bilang Cak, ketong lewat sini ada masjid, ada Pak. Iya. Dia hafal, kan dia tahu dia putuan. Tapi dia tetap menjadi Cak. Yang setiap hari Minggu beta kalau pakai dia, beta kasih ingat dia, usia ambil gereja pagi jam 7 atau jam 9. Dia tetap Kristen, beta tetap Islam. Ketong lihat kesamaan. Bahwa kesamaan itu penting di tengah-tengah perbedaan. Ya, jangan kita membesarkan perbedaan. Iya. Karena dengan beda itu kita saling kenal. Betul. Tapi kan dengan ada persamaan, kita hidup itu lebih baik. Lebih baik. Ini dapat baik. Baik. Kekuatan katong di sini. Selama katong masih berpikir bahwa katong agama ini, katong mikir, saya bisa maju. Pemimpin Ambon dan Maluku ke depan harus berpikir seperti ini. Harus adil. Ya. Katong kan bukan malaikat. Iya. Bukan juga iblis. Jadi kalau menurut Ami sendiri adilnya bagaimana? Adil ini kan katong meletakkan sesuatu pada porsinya. Iya. Toh? Iya. Begitu. Wa iza hakamtum bainan nas. Jika kamu memutuskan sesuatu di antara manusia. Kan Islam tidak bilang di antara orang beda. Iya. Islam saja, Nasrani saja, apa suku ini saja. Tidak, manusia. Iya. Antahkumu bil adil. Osi harus memutuskan sesuatu secara adil. Oh, ini adil. Dia meskipun bukan satu agama dan beta, tapi dia pantas dapat jabatan ini. Kasih dia. Iya. Nah, jangan bilang seng. Dia memenuhi syarat, tapi ketemu tambahkan ketemu orang dulu. Tuhan marah. Betul seng. Betul sepakat kami. Tuhan marah. Beta seng tahu agama terlalu bagus. Tapi siapa saya beta lawan? Tidak ada konsep itu. Iya. Toh? Tadi beta khutbah Jumat. Iya. Di setiap khutbah Jumat kau tutup. Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Tuhan perintahkan kamu untuk berlaku adil dan membuat kebaikan. Luar biasa. Ini begini Pak. Iya. Jadi hal jasaul ihsanu illal ihsan.
tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Ini kita mau kutip satu ini Pak. Iya. Kalau salah mohon maaf. Di kalangan basudara orang Nasrani itu kan ada ucapan seperti ini, kata-kata ini. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Betul. Itu betul. Toh? Iya. Kasih menutup pelanggaran. Pelanggaran. Ya. Ini bagus. Coba kalau kau pegang teguh seperti ini. Tuhan kan menetapkan dirinya atas kasih sayang. Betul. Islam mengajarkan kita melakukan satu pekerjaan yang baik harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Padahal Tuhan punya nama banyak. Tapi kalau dengan konsep kasih sayang ini, lain sayang lain. Iya. Lain hormati lain. Jati diri. Lain mengerti lain. Iya. Toh, jati diri kita seperti ini. Beta yakin 10-20 tahun Ambon menyala. Ambon menyala. Ambon menyala, Ambon maju. Toh? Ambon akan jadi orang-orang yang hebat yang pernah kita toreh sejarah pada masa-masa yang lalu. Orang lain bisa, kenapa katong sih bisa? Iya. Antu dong jari 12. Sama saja yang katong. Kira-kira gue dijamin. Jari 12. Luar biasa Ami. Ami, beta senang hari ini juga maksudnya bisa kenal Ami dan istilahnya Ami sebagai calon wakil wali kota yang hari ini pertama kali bicara di Kintal Maluku Podcast. Dan apa namanya, Ketun juga merasa apresiasi dengan Ami punya apa yang tadi Ketun cerita sama-sama. Sebelum Ketun mengakhiri, Ketun punya Kak, kita bisa Boleh minta apa namanya close set. Nanti apa yang Ami mau tambah lagi dulu baru kita kasih closing statement. Saya kira sudah. Itu saja yang tadi Ami mau tambah. Kira sudah. Ambon menyala. Ambon menyala. Dan nyala itu harus dari hati yang Dari hati yang cinta, cinta dan kasih sayang. Ya. Ambon menyala dari hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Itu Ami bilang. Ya. Luar Ke biasa. depan katong akan sejajar. Sejajar. Toh? Iya. Dengan kota-kota lain di Indonesia. Indonesia. Mungkin orang di sana maju secara ekonomi, Iya. fisik, tapi orang tidak maju secara nurani. Orang bisa rasakan kemajuan, tapi orang tidak bisa rasa kerinduan berkasih sayang. Beta kasih tahu, kalau mau belajar toleransi itu datang di Ambon sini. Luar biasa. Buktinya apa? Ambon pernah meraih peringkat 1 kota yang bertoleransi. Tinggi. Iya. Dan cerita. Betul. Tanpa lain tidak ajarkan ini. Mungkin dong pikir dong diri sendiri. Tapi katong hidup bersama, pikir saudara-saudara yang lain yang secara ini berbeda agama, satu ke masjid, satu ke gereja, tapi katong satu keluarga besar. Inilah identitas Ambon, menyala. Luar biasa. Pemirsa Kintal Maluku, dengan berakhirnya closing statement dari Ami Bak tadi, maka berakhir pula podcast Ketong di hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan calon-calon yang berikutnya. Selamat.